Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu kali di kuliah hari ini. Edisi tanggal berapa nih? Tanggal 17 Juni kalau nggak salah ya. Nah, kita akan melaksanakan perkuliahan selanjutnya di pertemuan ke-12 ya, terkait anggaran modal. Sebelum kita mulai, tentunya kita bersyukur kepada Allah segala nikmat iman dan Islam dan bersalawat Nabi kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga perkuliahan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Kita nggak terlalu banyak ini. Yang penting teman-teman banyak latihan dan bertanya itu aja sih. Ya. Oke. Terkait ini perusahaan ya. Jadi sebelum masuk ke anggaran modal, kita harus tahu dulu nih kenapa perusahaan ini butuh modal ya. Jadi dalam konteks ini biasanya kita lebih kepada perusahaan yang berbentuk PT. Jadi dia ada penambahan modal. Jadi struktur modal beda ya. Ada dua, ada biasanya dari modal sendiri, ada dari saham segala macam. Dalam konteks ini yang kita bahas adalah dalam bentuk PT. Nah, dalam konteks pemilikan perusahaan itu juga dibagi menjadi dua, yaitu privat dan publik. Jadi kita sebelum ngomongin modal, penganggaran modal, kita ngomongin perusahaan dulu nih. Kenapa perusahaan? Ya, sampai kita nanti ke slide kenapa perusahaan ini butuh modal. Ya. Nah, dalam konteks pemilikan itu dibagi dua, itu privat dan publik. Privat yang milik pribadi, publik artinya dia sudah go publik di pasar modal, sudah bisa orang lain masukin modal dan bisa menjadi bagian daripada pemilik perusahaan. Nah, setiap milik modal juga punya bukti pemilikan ya. Jadi milik modal itu bisa banyak ya. Perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata pemiliknya sangat banyak ya. Masyarakat jadi karena publik itu berarti masyarakat artinya ya. Dia yang punya perusahaan itu banyak orang gitu ya. Cuman rasionya mungkin kecil ya, kecil. Tetap ada namanya pemilik mayoritas. Makanya kalau perusahaan seperti BUMN itu saham mayoritasnya harus dimiliki oleh pemerintah agar mereka bisa tetap bisa memegang kendali terhadap perusahaan tersebut. Ya. Kalau seandainya kalau sampai seperti di Indosat ya, Indosat itu dulu kan punya Indonesia ya, di zamannya Megawati itu saham mayoritasnya malah dimiliki oleh asing, artinya kepemilikannya sudah pindah ke asing. Ya. Itu ditentukan mulai setelah disebut dengan lembaran saham ya. Namun investor juga punya hak terbatas ya. Nah, nanti investor ini juga akan memiliki perwakilan perusahaan. Emang kebanyakan pemilik modal itu tidak langsung berhubungan dengan teknis perusahaan, tapi dalam konteks ini dia bisa menunjuk wakilnya, yaitu disebut dengan dewan direksi ya. Jadi dalam rapat umum pemegang saham, nanti para investor ini berkumpul, terutama para investor yang memiliki saham mayoritas semuanya berkumpul. Dan biasanya kalau teman-teman pernah invest di pasar modal, nanti ada undangan tuh biasanya tuh. Ada undangan dari perusahaan untuk rapat umum pemegang saham. Nah, itu tujuannya apa? Salah satunya adalah menunjuk dewan direksi. Dewan direksi ini adalah perwakilan mereka di perusahaan ya. Perwakilan mereka di perusahaan dan dewan direksi juga berhak menentukan arah perusahaan. Jadi direksi itu berasal dari kata direct ya, direction. Direction itu arah, ya, arah perusahaan. Dia menentukan arah perusahaan. Nah, dewan direksi itu tidak orang-orang yang bekerja secara teknis ya. Dia hanya menentukan arah kebijakan. Jadi gini, investor itu biasanya nggak mau mikir nih, ya ini perusahaan ini jalannya seperti apa, nggak terlalu banyak mikir. Dia menunjuk orang yang dianggap ahli, orang yang dianggap punya pengalaman dalam dalam menentukan arah perusahaan, ditunjuk sebagai dewan direksi. Dan dewan direksi juga nggak terlalu teknis ya. Bisa jadi dia para tokoh ulama, bisa jadi ya. Jadi tokoh ulama atau komisaris dulu ada sebagian ustadz Indonesia itu sebagai komisaris perusahaan di Kalimantan ya, banyak sekali gitu ya. Itu bagian dari dewan direksi. Nah, dewan direksi selanjutnya akan menunjuk direktur. Nah, direktur inilah orang-orang yang secara teknis terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Macam-macam ya, ada direktur pemasaran, direktur produksi, dan direktur segala macam ya. Dan memegang saham juga nextnya akan diberikan dividen ya. Setelah teman-teman udah paham lah ya, berdasarkan nasi modal setelah dikurangi pajak tentunya. Nah, ada hal yang harus perhatikan kalau teman-teman ingin mendirikan perusahaan ya. Ini banyak ya, ada CV, ada PT ya. Kalau mau mudah ya CV aja ya. PT itu dia biasanya nggak tahu aturan sekarang. PT itu ada modal yang harus ditahan berapa puluh juta gitu ya. Ya itu cukup berat untuk bagi teman-teman yang baru mulai usaha ya untuk PT. Kenapa sih kita butuh PT sama CV gitu?
Kenapa nggak kita jualan online aja gitu kan, gampang, nggak pakai PT, nggak ribet sama urusan administratif seperti ini. Jadi gini teman-teman, kalau kita mau menangkap kue yang besar, kita harus terlihat besar juga seperti itu ya. Kalau kita harus mau menangkap kail yang gede, kita harus berani membuat diri kita terlihat besar seperti itu ya. Caranya dengan apa? Dengan punya PT. Jadi kalau PT ini jelas legal. Jadi kalau misalnya ada tender dari pemerintah, tender dari perusahaan yang mau berpartner gitu kan, kita lebih pede gitu kan, kita bisa ajukan gitu kan, karena kalau kita punya PT, jadi orang melihat ini udah ada legal hukumnya gitu kan, dia resmi gitu kan, terdaftar di pemerintah. Jadi kalau misalnya ada sengketa dagang itu bisa diurus karena ada legal standingnya gitu kan. Tapi kalau kita perusahaan e-commerce biasa yang nggak punya PT, perorangan gitu kan, itu cukup apa ya, kurang mendapatkan kepercayaan ya. CV juga kalau bisa CV aja ya, CV juga lumayan ya. CV itu ada legal hukumnya, tapi modal untuk mendirikannya nggak terlalu besar ya, basis firma ya. Nah, secara umum tentunya kita harus ada namanya ya, ada brandingnya, perusahaannya namanya apa, visinya apa, bergerak di bidang apa. Itu yang paling paling dasar sekali. Dia harus fokus biasanya bergerak di bidang advertising aja, jasa pendidikan misalkan, macam-macam ya, atau pengadaan barang gitu, barangnya apa spesifik ya. Lalu buat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini teman-teman organisasi insya Allah udah sangat paham di sini ya. Dan yang ketiga adalah tentukan jumlah modal awal. Ini silakan diskusikan dengan para pemilik atau para foundernya, mau modal awalnya berapa ya. Ini kita tentukan dari ini ya, dari kecakapan kita dan kecukupan kita ya, kecakapan kita dalam mengelola dana tersebut ya, kecakapan kita dalam mengelola dana tersebut, menginvestasikannya dan mengembalikan modal tersebut ya. Kecukupannya adalah kita butuhnya berapa gitu, jangan sampai terlalu banyak sehingga kita malah pusing ya, malah habis untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Apalagi kalau masih muda ini lebih mudah tergoda gitu ya. Oke, yang keempat adalah ada biaya dalam perusahaan yang harus dipikirkan. Ada biaya administrasi, izin akta, pajak, dan biaya promosi. Otomatis kalau awal perusahaan itu biasanya ada biaya promosi dan itu cukup besar. Selanjutnya modal perusahaan ya. Jumlah modal yang investasi oleh lembaga saham ini sudah saya bahas tadi. Ada namanya saham dari dua ya. Ada common stock, ada preferred stock. Saya kira ini teman-teman dapat belajar lah ya di mata kuliah lain di pasar modal ya segala macam ya. Common stock itu ya umum ya, dimiliki oleh semua orang. Semua orang boleh memiliki. Saham preferred stock adalah saham khusus yang hanya diberikan pada orang-orang tertentu. Misalnya dia masih keluarga pemilik perusahaan gitu ya, masih ownernya gitu kan. Jadi dia bisa mendapatkan preferred stock ya. Berdasarkan ini tentunya ditentukan berdasarkan dapat memegang saham ya. Ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh mendapatkan preferred stock gitu ya. Jadi nggak semua saham itu dijual, tapi ada saham-saham yang dalam di lock gitu ya, bahasanya di lock itu dibahas, di lock itu dikunci ya, dikunci agar tidak dibeli orang seumum. Jadi kalau terlalu banyak disebarkan ke orang, nanti kita yang pemilik awalnya itu tidak memiliki kesempatan untuk mengatur perusahaannya sendiri gitu ya. Ini adalah salah satu instrumen ya, agar pemilik perusahaan yang dari awal mendirikan perusahaan itu tetap bisa memiliki kontrol terhadap perusahaannya. Makanya dibuatlah namanya istilah preferred stock, saham khusus. Ini ada beberapa hak dari pemilik saham, punya hak suara tentunya di rapat umum pemegang saham. Otomatis makin besar modal yang dia setor, makin besar suaranya yang didengar gitu kan. Makin kecil modal yang setor, makin kecil suaranya yang didengar. Itulah bahasanya. Yang kedua adalah mendapatkan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen setiap tahun. Berhak mengambil prioritas atas setiap saham yang dikeluarkan perusahaan. Nah, ini kalau seandainya dia sudah pemegang saham lama, ini dia bisa kalau dapat kepercayaan, dia juga bisa mendapat bagian daripada peluang untuk mendapatkan preferred stock gitu ya. Dan selanjutnya ya, berhak didahulukan pembayaran kewajiban atau sudah kewajiban pada kreditur ya. Preferred stock perusahaan dipenuhi jika harus mengalami pilot. Jadi kalau ada pilot, dia harus dibayar, kewajibannya juga harus dibayar ya. Sebelum kewajiban kepada kreditur ya. Jadi dia duluan yang harus dilunasi. Jadi ekuitas pemegang saham itu adalah dia sebagai pemilik ya. Ya. Tercatat kalau dalam akuntansi tercatat dalam sisi kredit laporan keuangan perusahaan ya.
Ya ini silakan, nih lebih kepada ini ya, lebih kepada akuntansi ya. Kita nggak terlalu banyak ke sana. Tapi ini untuk tambahan pengetahuan aja. Silakan dibaca sendiri. Oke, selanjutnya untuk modal disetor. Secara definisi itu merupakan jumlah kas dan aktiva tambahan yang diberikan oleh pemilik saham ke koperasi agar digantikan dengan saham. Jadi dia ngasih uang dalam bentuk kas atau dalam bentuk aktiva yang akan digantikan dengan saham. Gampangnya gini lah, kita ngasih, ada orang lagi bangun masjid, kita kasih uang cash atau kita kasih semen gitu kan, kita kirim semen itu disebut di sini sebagai aktiva gitu kan, kita beri batu bata itu kan, nanti digantikan dalam bentuk saham apa itu saham itu mungkin dalam bentuk pahala ya kalau dalam wakaf. Kalau dalam perusahaan juga sama ya, ada orang mau bangun pabrik gitu kan, ada yang nyumbang cash, ada yang nyumbang semen batu bata gitu kan, dalam bentuk aktiva. Sedangkan saldo laba adalah output daripada aktivitas operasional. Jadi kalau usaha udah jalan, ada labanya, itu baru disebut dengan saldo laba. Seperti itu ya. Atau bahasa lainnya adalah laba bersih. Ini juga penting untuk diketahui ya, di keseluruhan jumlah modal dasar sesungguhnya mencakup dua hal. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan modal di awal pendirian. Jadi modal ada dua kategori ya. Jadi untuk memenuhi modal awal di pendirian perseroan ya, PT. Yang kedua adalah sebagai antisipasi untuk memenuhi modal di masa yang akan datang. Ini banyak case-nya ya. Misalnya kita mau ekspansi produk ya, atau kita mau produk lama ini mau kita kembangkan pasarnya, nambah pasar baru, nambah outlet baru. Misalnya kalian jualan kebab gitu kan, dulu cuma masarinnya di Mayang, pengen jualan lagi di Telanai, pengen jualan lagi di Mall Jambi, itu kan ada modal case-nya. Produknya sama, ada produk baru, mungkin ada varian baru produknya segala macam. Atau ternyata mesin yang kita pakai untuk buat kebab ini ada mesinnya nggak sih? Kompornya misalnya kan, kompornya itu udah aus gitu misalnya, dan mau ganti kompor baru, itu kan butuh modal lagi. Nah, seperti itu ya. Itu banyak case yang nanti kita bahas nanti secara detail di slide selanjutnya. Tapi kalau dalam konteks PT, jadi jumlah saham yang diotorisasi modal dasar umumnya melampaui jumlah uang. Ini perlu diketahui ya, ini untuk pengetahuan umum teman-teman aja. Walaupun teman-teman mungkin sebagian besar belum jadi investor di sini. Jadi jumlah lembar saham ya yang diotorisasi, yang dikeluarkan itu biasanya ini umumnya ya, tidak semuanya, umumnya melampaui jumlah lembar saham yang diterbitkan dijual pertama kali. Sedangkan sisanya akan diterbitkan secara bertahap sesuai dengan jumlah kebutuhan modal nantinya. Jadi misalnya gini, misalnya ada PT X, PT ABC gitu kan, dia go public ya, artinya dia sudah masuk di pasar modal, dia akan menerbitkan saham ya, sahamnya ini akan lebih besar pada modal dasarnya ya, jumlah sahamnya ini akan dibuat lebih besar. Kenapa? Jadi yang dijual ke pasaran itu adalah yang sesuai dengan modal dasar ya, tapi ada sisanya itu ditahan dulu, simpan. Untuk apa? Kalau nextnya di tahun depan atau tahun depannya lagi itu mereka butuh modal lagi, mereka tinggal jualin aja gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi diestimasikan lebihnya itu diestimasikan berdasarkan estimasi keuntungan di masa yang akan datang ya. Dan itu dijual kembali sesuai dengan estimasi tersebut. Jual dengan real keuntungan di tahun depannya seperti apa, baru dijual kembali. Jadi nggak dua kali kerja gitulah bahasanya. Jadi dia nyetok ya, masanya itu nyetok lembar saham gitu ya. Jadi nggak jual seluruhnya, tapi nanti dijual lagi di tahun depan kalau seandainya dia ingin ekspansi pasar. Ada beberapa rumus pengalihan modal, ini gampang sekali, teman-teman bisa sama kami. Jadi contohnya misalnya ada perusahaan masukkan laba bersih 500.000, ini gampang aja ya angkanya ya. Modal awal 2 juta, ada tambahan modal daripada investor 1 juta ya. Maka hitunglah pengalihan modal perusahaan tersebut. Jadi dari pengalihan modal laba bersih dibagi dengan rata-rata modal di modal awal dan modal akhir. Jadi rata-rata modal, total modal itu adalah modal awal ditambah dengan modal akhir ya. Jadi modal awal itu ya berarti yang punya perusahaan biasanya, yang awal kali bangun gitu ya. Dibagi 2 ya. Di sini dapatlah angka 2.500.000 rupiah ya. Benar ya? Kayaknya kok salah ya. Ya ini kayaknya salah deh ini. Ya. Ini harusnya mungkin 3 juta kali ya. Nah ini sebenarnya salah soalnya. Jadi ini 3 juta sebenarnya. Ini 5, harusnya 5 juta ya ini ya. Harusnya maaf, ini saya coret aja nih.
Ini tambahan modal 3 juta. Jadi di sini ada 3 juta. Ya, ini koleksinya ya. Jadi 2 juta ditambah 3 juta dibagi 2 sama dengan 2.500.000 rupiah ya. Nah, 2.500.000 rupiah laba bersih yang ada itu dibagi dengan total daripada rata-rata total modal ya. Dibagi dengan rata total modal, jadi dapatlah angka 20% ya. 20%. Nah, 20% inilah yang dibagikan kepada investor ya. Berarti 20% dikali 500.000 nih. 500.000 kali 20% kira-kira berapa tuh? Jadi kalau 10%-nya adalah 50.000, berarti sekitar 100.000 rupiah ya. Jadi setiap investor akan mendapatkan, yang dibagikan kepada investor adalah 100.000 rupiah. Kalau seandainya labanya adalah 500.000 rupiah. Seperti itu. Oke, selanjutnya beda sama pengambilan investasi. Ya, jadi ada perbedaan ya antara modal awal dan modal akhir sama investasi ya. Kalau modal itu menghitung laba yang dihasilkan setiap rupiah modal ditanam. Sedangkan investasi menghitung pengambilan untuk setiap rupiah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi aktivanya yang dihitung ya, bukan uangnya saja. Rumusnya tinggal diganti, kalau awalnya modal diganti dengan aktiva ya. Ya seperti ini ya. Jadi contohnya apabila kalau seandainya laba bersihnya 2 juta, ada beban 500.000 bunga dan pajak 20%. Jadi ini terpaksa ada hitungan pajak dan bunga ya. Jadi kalau ini ya, atau hutang lah bahasanya gitu ya. Nggak harus bunga ya. Ini saya salah tulis nih, harusnya hutang aja nih ya. Karena kita di ekonomi syariah ini nggak boleh ngomongin bunga sama sekali. Saya coret. Ya beban hutang lah gitu ya. Total aktifannya secara umum 8 juta ya. Ini dihitung semuanya 8 juta gitu ya. Ini biar gampang kita menghitungnya. Dapatlah angka sekitar 4 juta di sini ya. Bagi 2, 4 juta ini menjadi alat membagi daripada laba bersih. Laba bersih dikurangi dengan apa nih? Beban hutang 500.000 sama pajak 20%. 20% dari 2 juta adalah 500.000 ya. Salah nggak sih? 20% dari 2 juta itu sebenarnya bukan 500.000 ya. Ini katakanlah 25% aja ya. Pajaknya 25% biar enak gampangnya ini saya salah tulisnya. Ya, pajaknya adalah 25%. Jadi 500.000 itu adalah 25% daripada 2 juta, dapatlah angka 500.000 juga. Artinya 2 juta dikurangi 1 juta sama dengan 1 juta ya. Nanti artinya 25%. Jadi 1 juta dibagi 4 juta adalah sama dengan 25% hasilnya. Dan dibagi selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi inti pada pertemuan kali ini terkait penganggaran modal ya. Modal yang dianggarkan berkaitan dengan semua proses perencanaan dan keputusan yang diambil tentang uang yang dikeluarkan dengan kurun periode yang lebih satu periode ya. Jadi modal yang dianggarkan berkaitan dengan proses perencanaan. Jadi ada perencanaan kita mau modal apa nih, mau barang modal apa yang kita beli nih ya. Termasuk berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk alokasi modal ini selama periode waktu tertentu. Kita beli laptop misalnya untuk karyawan kita, untuk bagian administrasi itu kan biasanya ada jenjangnya ya. 5 tahun misalnya laptop ini akan bertahan selama 5 tahun ya. Itu ada kurun waktunya ya. Kita beli misalnya motor itu juga ada masa depresiasinya. Kalau perusahaan yang bagus biasanya itu dia 5 tahun sekali ganti ya. Saya dulu pernah di perusahaan lama itu dia mobil itu 5 tahun sekali ganti ya. Dulu mobilnya Avanza, sekarang Expander. Dan mobil Avanza itu nggak dibuang gitu ya, maksudnya dijual kembali ke karyawan itu kan. Nah, uang masuknya itu akan menjadi tambahan bagi modal perusahaan. Seperti itu. Sama di perusahaan BUMD ya, badan usaha milik daerah, BUMN segala macam. Itu banyak sekali tender-tender mobil lama daripada yang punya kantor ya. Itu biasanya banyak sekali. Dan harganya biasanya kalau jual ke karyawan biasanya lebih miring. Seperti itu. Nah, ya jadi itu perlu dianggarkan. Yang harus diperhatikan dalam anggaran modal ini adalah penekanannya pada pembiayaan yang direncanakan mendapatkan aktiva berwujud. Jadi anggaran modal ini harus dipikirkan bukan untuk operasional harian ya, tapi untuk mendapatkan aktiva berwujud. Jadi harus ada barangnya nih ya. Kita belinya ini, anggaran ini harus ada barangnya, jangan sampai lewat-lewat aja nggak ada barangnya ya. Jadi kita nggak bisa lihat barangnya apa.
Adapun barang modal yang dianggarkan yakni keseluruhan perusahaan mempelajari proyek agar bisa mungkinkah proyek tersebut dilibatkan lagi ke anggaran modal dengan analisis mengenai aliran uang masuk dan analisis uang keluar. Jadi kita lihat, kita akan hitung coba cash flow dan cash masuk dan cash keluarnya dalam kurun periode waktu tertentu. Jadi bisa kelihatan, jadi kalau di analisis cash flow nanti yang akan kita pelajari di next slide akan kelihatan tuh. Jadi depresiasinya berapa ya dari barang itu dibeli, depresiasinya selama 5 tahun. Nanti akan kita hitung, kita jumlahkan dengan biaya tetap dan biaya variabel lainnya, seperti itu. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya uang yang digunakan memiliki tengah waktu yang lama ya, jadi uang itu nggak cepat habis. Investasi pada aset terwujud, diharapkan akan sesuai dengan output yang diharapkan ya. Uang yang dikeluarkan untuk barang modal relatif lebih banyak dan rumit dijual lagi bila aset telah terpakai. Yang ini perlu dipikirkan, yang saya bilang tadi ya. Jadi modal untuk beli mobil itu gede ya, tapi dia cukup rumit untuk dijual. Kita jual ke karyawan, belum tentu semua karyawan tuh mau beli ya, atau mampu untuk membeli bahasanya gitu kan. Dan itu cukup rumit tuh dijual kembali. Nah, itu makanya perlu dipikirkan. Jadi ketika kita beli barang baru itu kan ada jeda lagi tuh untuk menjual barang yang lama, seperti itu. Karena barang lama nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, tidak mungkin langsung terjual gitu ya. Kita mau jual barang lama, jual mobil lama, nggak mungkin langsung dalam 1 hari kejual gitu kan. Sedangkan kalau kita mau beli mobil baru, sehari selesai gitu kan. Nah, itu perlu dipikirkan. Nah, ketetapan ini yang keliru. Kalau kita salah menetapkan, kita akan menyebabkan kerugian koperasi ya. Seperti ternyata kalau kita beli barang merek ini, itu penyusunannya sangat tinggi. Misalnya kalau kita beli mobil untuk perusahaan, mobilnya mereknya Ford ya, Ford atau Nissan ya, di Jambi ini. Itu kan penyusunannya tinggi sekali ya. Penyusunannya tinggi sekali karena spare partnya jarang gitu ya. Beda kalau kita pilihannya beli mobil Honda gitu kan, spare partnya banyak, otomatis penyusunannya nggak terlalu tinggi. Jadi punya jangka waktu yang lebih lama. Jadi itu perlu dipikirkan ya. Jadi terkait merek barang yang akan kita beli gitu kan. Apakah ada asuransinya, insuransinya. Kita beli laptopnya apa? Acer, Asus atau HP atau Toshiba. Itu dipikirkan penyusunannya seperti apa ya. Bunga, nih ngomongin bunga lagi nih. Hutang ya, hutang yang akan dibayarkan itu berapa gitu ya. Cicilannya berapa setiap tahun. Dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa klasifikasi proyek atau investasi ya. Kapan sih kita minta orang perusahaan ini mengajukan investasi, butuh investasi dari luar gitu kan. Pertama, kalau kita ingin perusahaan kita butuh replacement. Replacement itu adalah pergantian. Pergantian apa? Untuk kelangsungan usaha yang telah berjalan. Misalnya mengganti mesin yang lama yang rusak dengan mesin yang baru ya. Atau memanfaatkan aset lama yang kurang produktif ya. Jadi kita mengganti, kayak tadi saya bilang ya, mobil lama diganti dengan mobil baru gitu kan. Atau mobilnya udah rusak, nggak bisa dipakai lagi nih, nggak bisa kerja nih. Kalau dia kerja di travel nggak bisa kerja lagi. Ya, aset lama yang kurang produktif bisa dijual menjadi tambahan modal masuk gitu kan. Yang kedua adalah untuk menurunkan pengeluaran. Kalau ternyata kita lihat mesin lama ini boros nih. Borosnya di mana? Borosnya di listrik. Borosnya misalnya di air gitu kan. Ya. Misal dulu biasanya kita beli air untuk perusahaan tuh kita pakai tetmon gitu kan. Pakai narik air dari dari mesin ya, misalkan. Ternyata setelah dihitung-hitung lebih murah pakai PDAM misalnya gitu kan. Akhirnya kita pindah ke PDAM ya. Itu replacement ya. Tapi untuk buat PDAM otomatis kita butuh biaya instalasi dulu kan. Butuh biaya instalasi. Nah, biaya instalasi ini disebut sebagai ini ya, bagian daripada bisa dianggarkan dalam proyek investasi. Seperti itu. Harapannya apa? Harapannya nanti nextnya dalam perusahaan biaya yang keluar untuk air itu bisa lebih murah ya. Kalau dulu pakai mesin itu ternyata di mesin itu narikan listriknya gede banget, dihitung-hitung lebih tinggi biaya untuk narik mesin air ketimbang biaya PDAM. Itu contohnya seperti itu. Itu pergantian ya, itu tergantung kebijakan perusahaan, dinamikanya banyak sekali. Yang kedua terkait expansion ya. Expansion misalnya kita mau
ekspansi produk baru ya, jadi ada PM produk baru, pengenalannya kepada masyarakat ya, atau ekspansi di pasar baru yang tadi saya sebutkan ya, nambah outlet segala macamnya. Atau yang kedua adalah existing produk yang sama tapi kita menaikkan mutunya, kualitinya kita naikin. Misalnya kualitinya grade B kita tambah quality grade A ya. Tergantung dengan persaingan ya. Persaingan perusahaannya seperti apa. Kalau ternyata market pasar banyak yang lebih cenderung cari grade A, kita naikin kualitinya ke grade A ya. Ini tergantung bagaimana market respon ya. Contohnya gini ya, kalau kayak di Jogja, saya pernah kuliah di Jogja, itu seminar tuh kalau gratis tuh banyak rame itu. Rame banget yang ikut. Tapi kalau di Bali sama di Jakarta, kalau ada seminar gratis tuh pada sepi. Kenapa? Dianggap nggak bermutu. Artinya mereka lebih suka membayar ya, membayar ya. Artinya kalau membuat seminar di Jakarta atau di Bali, buatlah yang berbayar. Orang akan menganggap itu bagus gitu kan. Nah, itu tergantung persepsi masyarakat di kota X tersebut ya. Oke. Nah, kita masuk ke teknis daripada materi kita hari ini, koesioner teknik modal dianggarkan. Ya, ada beberapa tahapan dalam penganggaran modal ya. Tahap pertama adalah saldo investasi awalnya berapa. Kita mau menetapkan saldonya berapa. Saya sambil minum. Mau kita anggarkan untuk investasi berapa. Kita mau beli laptop, anggarkannya berapa? 5 juta, 10 juta, itu tentukan dari kebijakan perusahaan. Teman-teman silakan tentukan sebagai ekonom SIM. Silakan tentukan itu berapa, investasinya berapa. Tetapkannya sumbernya dari mana? Apakah dari PN Mandiri, ya, patungan di antara pemilik perusahaan, atau dari perbankan, minjem uang di bank, atau pelepasan saham di pasar modal, ya. Kalau konteksnya dia udah PT terbuka ya. Atau separuh, biasa juga separuh pembiayaan sendiri, mandiri, atau separuh lagi dari perbankan. Tapi biasanya kalau di perbankan kita udah terkena yang C ini ya, karena biasanya bank itu nggak mau minjamin sebanyak 100%. Tetap kita harus punya ada rasio sebesar 30 sampai ya 20 sampai 40% lah dari orang yang minjam itu ya. Baru bank mau ngasih pinjaman. Dan yang ketiga adalah nanti yang kita pelajari, yang akan kita hitung, ada contohnya di pertemuan kali ini, terkait arus cash flow ya, analisis cash flow ya. Jadi cash masuk, cash keluarnya berapa, itu harus kita hitung, harus ketahui. Menghitung cash flow, dan yang terakhir adalah menghitung kelayakan investasi. Ada beberapa teknik untuk menghitung kelayakan investasi. Di pertemuan kali ini, karena waktunya sangat terbatas, dan saya takut kalau teman-teman terlalu banyak materi berhitung agak kurang fokus gitu ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas dua aja, yaitu metode BEP dan metode analisis cash flow ya. Nanti cash flow. Ini saya buat di video terpisah di YouTube ya, karena saya udah pernah buat sebelumnya, jadi saya nggak buat lagi ya. Silakan nanti boleh dicek, karena ini kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya, supaya lebih mudah menghitungnya. Ya. Jadi silakan dicek di video berikutnya. Nanti untuk break even point biasanya rumusnya gampang. Jadi antara fixed cost, tentukan berapa fixed cost-nya apa, variable cost-nya apa, variable yang selalu berubahnya apa, yang selalu tetapnya apa, sama harganya berapa. Ya. Ini sangat berhubungan dengan anggaran penjualan. Kita mau jualnya berapa. Jadi di poin berapa dia penjualan ini akan menghasilkan laba. Jadi break even point ini gunanya adalah merencanakan laba perusahaan. Jadi kita mau dapat labanya berapa gitu. Target kita berapa. Perusahaan punya target laba 100 juta. Berarti dia harus jual berapa gitu. Ya. Harus jual berapa produk gitu ya. Ini tergantung kebijakan kalian. Mau labanya 10. Yang pasti biasanya ditentukan berdasarkan faktor historis, data historis. Misalnya tahun lalu kita cuma targetnya segini. Berarti target realistis di tahun ini, misalnya tahun lalu keuntungannya 50 juta setahun. Baik, di tahun ini ya, realistisnya paling 60 juta, 70 juta, sampai 100 juta. Tergantung ini ya, tergantung kebijakan perusahaan ya. Atau kalau kita lihat di masa pandemi ternyata ada bencana segala macam, ini nggak bakal nih, orang lagi susah nih, otomatis bisa menurunkan target penjualannya seperti itu. Ini tentukan sendiri.
Yang kedua adalah menentukan jumlah minimal produk yang harus dijual. Nah, di break even point kita akan menemukan di titik penjualan berapa dia akan balik modal. Ya, ini penting ya untuk belajar break even point ini. Jadi kalau kalian jualan itu harus menghitung dari total modal yang kalian yang keluarkan itu di penjualan keberapa. Maksudnya itu di tingkat penjualan yang berapa itu akan balik modal itu. Misalnya modalnya 50 juta gitu kan. Untuk bisa balik modal itu kita harus jual berapa barang gitu. Misalnya kita harus jual misalnya sebanyak 1000 barang, berarti itu kita harus penuhi itu. 1000 pembelian itu, 1000 penjualan itu. Kalau nggak terpenuhi kita nggak balik modal. Artinya kita nggak balik modal. Jadi ketemu ya, di titiknya adalah di 1000 di penjualan ke yang ke 1000 misalnya. Jadi kalau kita mau untung, kita harus bisa menjual 1200. 1200 produk atau 1100, 1101 itu baru kita untung. Ya. Jadi poin balik modalnya ada di 1000 penjualan. Kalau mau untung berarti di 1001 sampai seterusnya, tergantung dengan target penjualan perusahaan. Nah, ini juga akan bisa menentukan harga ya. Jadi di sini selain jumlah yang barang harus dijual, kita juga bisa menentukan berapa harga minimal, harga maksimal gitu kan. Jadi kalau kita mau labanya agak tinggi, harganya naikin gitu kan. Otomatis penjualan akan turun. Nah, ini berlaku ekonomi ya. Ingat ya, ini berlaku ekonomi. Kalau harganya kalian naikkan, otomatis jumlah produknya akan turun. Jadi kalau ininya naik, harganya naik ya. Harganya naik, berarti produknya harus turun nih. Jumlah yang dijual. Ya, ini hukum ekonomi ya. Jangan egois. Harganya naikin, target penjualan juga naik. Itu nggak mungkin ya. Jadi kalau teman-teman naikin harga, nggak mungkin jumlah penjualannya makin naik ya. Itu nggak berlaku hukum ekonomi ya. Jadi ini sifatnya timbal balik ya. Jadi kalau harga dinaikin, otomatis jumlah penjualan diturunkan. Tapi kalau jumlah produknya diturunkan, Jadi kalau harga dinaikin, jumlah produknya diturunkan. Target penjualan diturunkan. Tapi kalau harganya diturunin, target penjualannya dinaikkan, gitu ya. Ini rumusnya ya. Jadi kalau ini naik, ini berarti turun ya. Produk ini harus turunkan. Tapi kalau harganya tiba-tiba turun, ini saya kasih warna lain lagi aja nih. Tapi kalau harganya teman-teman turunkan, nih diturunkan ke bawah, harganya turunkan, berarti target daripada penjualan ini harus naik ya. Itu ekonominya seperti itu ya. Dan ini juga akan menjadi acuan dari bagian pemasaran untuk menjualnya berapa. Jadi misalnya kita punya target kita mau untung, mau target penjualan di tahun ini adalah 1200. Kita punya tenaga marketing sebanyak 10 orang. Berarti masing-masing marketing harus bisa menjual 120 produk. Dibagi 30 hari. Sebulan 30 hari kan? 120 dibagi 30 sama dengan 4 produk. Jadi masing-masing marketing harus bisa menjual 4 produk per hari. Nah, ini kan jelas ya, kelihatan. Seperti itu. Nah, kalau cash flow, ya cash flow ada cash outflow yang keluar ya, yang biasa digunakan di awal suatu usaha ya. Termasuk nanti ada barang modal ya, dalam biaya pegawai ya. Fixed cost seperti biaya tetap pegawai ya, bayar gaji ya, bayar PDAM, proporsional, nanti kita hitung semua itu. Dan cash inflow ya, kas masuk selama dana usaha berjalan ya. Ini rumusnya, nanti kita akan pakai rumus yang tanpa hutang berbunga aja ya, biar lebih mudah untuk kita pahami. Dan ini simple sekali ya. Timbang rumus yang sebelah yang itu juga jarang dipakai orang. Oke. Untuk perhitungannya silakan bisa klik nanti saya share di grup juga di channel YouTube berikut ya. Ini juga saya juga yang ngisi ya. Sebenarnya saya juga yang ngisi. Jadi bukan punya orang nih, ini punya saya sendiri. Oke. Dan untuk memantapkan pemahaman bisa ini ya, kerjakan ini ya, contoh soal berikut ya. Buatlah analisis cash flow ya. Untuk saya kasih clue aja di analisis kali ini yang teman-teman perhatikan itu dari sini aja nih. Dari sini. Modalnya berarti adalah 100 juta. Yang ini nggak usah diperhatikan dulu nih, yang dengan akad mudharabah sebagai hasil ini akan kita pelajari di next pertemuan ya, next meeting. Nah, jadi teman-teman perhatikan dari sini aja, dari yang 100 juta sampai ini ya. Yang ini nanti kita bahas di next meeting ya, next pertemuan ya. Oke, demikian saya kira bisa dipahami. Kalau tidak ada yang kurang dipahami silahkan bertanya di grup ya.
Apabila itu atau di YouTube juga boleh ya, silakan teman-teman yang lain ya boleh bertanya. Demikian, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi salah satu ikhtiar kita untuk bisa memaksimalkan usaha kita agar lebih menguntungkan seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.